Renungan Harian Katolik, Kamis 30 April 2026. Utusan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Yohanes 13 ayat 20. Saudara-saudara, kita mengenal duta besar atau wakil negara di suatu negara. Duta besar diutus oleh negara asalnya untuk mewakili negaranya di negara lain. Ada ketentuan hukum internasional yang harus ditaati oleh semua negara, yaitu bahwa duta besar mewakili negara pengirimnya. Menerima seorang duta besar berarti negara tersebut menerima hubungan dengan negara asalnya. Bila terjadi perselisihan antara negara, seringkali duta besar diusir. Yesus juga menggunakan istilah utusan untuk menjalankan perutusannya. Ia mengutus para murid untuk mewartakan Injil. Para murid merupakan utusan Yesus sendiri. Oleh karena itu, menerima para murid berarti menerima Yesus dan pada gilirannya menerima Bapa yang telah mengutus Yesus. Kita juga adalah utusan Yesus untuk membawa Dia kepada sesama dan dunia kita. Kita mewartakan Yesus melalui cara hidup kita. Oleh karena itu, cara hidup kita seharusnya menampilkan citra sebagai utusan Yesus. Hidup kita semestinya berpadanan dengan tugas perutusan kita. Di samping itu, Yesus juga mengutus sesama kita kepada kita. Godaan untuk merasa diri lebih hebat dan lebih populer sudah diingatkan Yesus dalam Injil hari ini, Yohanes 13 ayat 16-20. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Seorang hamba diingatkan untuk rendah hati, setia, dan tahu diri. Meskipun Yesus sendiri memberi jaminan kepada utusannya, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Seorang hamba atau utusan Yesus Kristus sungguh bersatu dengan Dia, dan tentu tidak mungkin melebihi Dia. Pada saat-saat berat menanggung celaan dan tuduhan begitu, marilah kita kembali kepada panggilan dan perutusan kita. Marilah kita arahkan seluruh hati dan pikiran kita bukan kepada apa yang membuat kita dimuliakan, tetapi hanya melulu apa yang dapat memuliakan Tuhan saja. Pusat dan orientasi harus tetap Tuhan dan bukan diri kita. Kalau begitu, niscaya beban berat itu mulai pudar dari hati kita. Salah satu poin penting dan mendasar adalah sabda Yesus dalam Injil hari ini. Aku tahu siapa yang kupilih. Yohanes 13 ayat 18. Bahwa kita pada tugas dan jabatan ini, kita berada dalam penugasan dan perutusan di tempat ini, bukanlah ambisi dan kepentingan diri kita. Tetapi karena kita diutus, kita dipilih oleh Tuhan melalui gereja. Tuhanlah yang memilih kita untuk tugas dan posisi ini. Jadi biarlah semuanya kita kembalikan kepadanya. Kita tahu dengan baik bahwa Tuhan mengetahui dan mengerti dengan persis apa yang ada di hati kita. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Kalau kita menerima Yesus sebagai sang utusan, maka kita juga menerima yang mengutus dia, yaitu Bapa di surga. Imam pada akhir misa mengucapkan, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.
Semua yang hadir dalam Ekaristi mendapat perutusan dari Tuhan sendiri. Kita diutus untuk mengamalkan sabda Tuhan. Kita diutus untuk mewujudkan tindakan kasih sebagaimana Yesus contohkan. Kita diutus kepada orang-orang yang kita temui, yang kita hadapi, yang bekerja dengan kita. Kepada merekalah kita meneruskan hidup, karya, dan sabda Yesus. Kalau kita sudah berjalan dalam jalur yang baik dan benar sebagai utusan Yesus, maju terus dan jangan ragu. Kita adalah utusan Yesus. Selamat menjalani dan menyadari tugas perutusan kita masing-masing. Semoga kita juga tetap tekun mendengarkan pewartaan sabda Allah dari para pelayan yang diutus Allah. Tuhan memberkati. Tuhan, kami bersedia diutus mewartakan sabda-Mu. Sudilah memberkati kami agar tahu diri dan setia kepadamu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.